Selamat siang, kita berjumpa lagi di praktek kelompok 2. Ada job atau pekerjaan terowongan. Di sini asumsi kita terowongan air ya, jadi bukan terowongan jalan darat kereta api atau lalu lintas darat, bukan ya. Kita ke air, ini terowongan air. Jadi ini ada gambar kerja, bisa dilihat. Gambar kerja ini yang kita tunjukkan ini ada dinding terowongan ya, kiri kanan. Kalau tentang dimensi lihat gambar kerja itu di atasnya ada seperti atap itu yang bentuknya melengkung, itu terowongannya. Jadi terowongannya itu bukan lingkaran, bukan setengah lingkaran, tapi bentuknya seperti pembeling. Jadi keempat lingkaran dipotong lagi, jadi itu pembeling. Itu kalau sudah lihat bentuknya cetakan terowongan itu seperti gambar ini. Jadi nanti saudara membuat seperti ini, itu di dindingnya ya, itu ketebalannya bisa dilihat. Terus yang gambar yang kanannya lagi itu dilihat dari samping, jadi dindingnya terowongan terlihat dari samping. Jadi ada itu bagian-bagian yang berjarak itu untuk tempat tiang-tiang perancang. Kalau gambar-gambarnya kan kelihatan tuh tiang perancangnya. Nah di sini tiang perancangnya tidak menggunakan dari baja, karena kita tidak punya yang untuk praktek ini, kita menggunakan kayu yang ukurannya 57 kayu. Terus untuk dinding kita menggunakan kayu 57, kemudian multi black, terus dibantu klem. Itu ada klem untuk perkuatan supaya dia tidak melembut keluar. Terus yang gambar paling bawah itu dilihat dari atas, itu yang rapet-rapet agak hitam itu sebetulnya itu papan yang dibelah-belah, lebarnya 3 cm, lebarnya 2 cm, panjangnya tergantung nanti gambar kerjanya, itu dilihat dari atas, makanya dindingnya kelihatan kanan kiri kanan. Terus atasnya itu atap itu fungsinya nanti untuk landasan pengecoran bagian yang melengkung. Ada kita menggunakan manual papan yang kita belah-belah. Terus nanti papan yang lebarnya 3 cm-nya sekitar 3 cm itu kita pasang rapat ya, karena di tengahnya ada cetakan melengkung, nanti dia akan mengikuti. Yaitu gambar yang atas ada cetakan yang melengkung, jadi kita buat papan melengkung seperti itu, kita buat. Jadi kita perhitungkan dulu ya, nanti sudutnya berapa kita hitung ya, baru kita buat. Nah di gambar itu ada penjepit untuk supaya tidak terjadi rembukan pada dinding. Itu kan ada kayu 6-12an dengan jarak tertentu, itu lihat gambar saja. Terus dua dinding itu nanti diberi perkuatan supaya tidak melengkung ke samping. Kalau ada cat-beton itu bisa dilihat, itu ada klem yang fungsinya untuk menahan renggang. Itu di paling tengah yang lebar dinding itu, kalau nanti ingin memanfaatkan klemnya lagi bisa dipasang tengah pipa dari baja, ukurannya disesuaikan dengan tebal dinding. Nanti untuk ini klem perkuatannya itu dimasukkan di dalamnya. Itu gunanya nanti kalau sudah dicor
itu yang dilepas hanya klemnya tadi yang dibaut ujung-ujungnya, tapi yang pipa bajanya itu kita tinggal, jadi di dalam cor-coran. Jadi kalau itu klemnya sewa, berarti kan klemnya bisa dikembalikan lagi. Nah, seperti gambar itu ya, jadi ada pipanya tinggal, dan nanti di pipa itu kan berlubang, lubangnya sediameter pipa itu ditutup pakai ya kita istilahnya gluting. Jadi semen kita pompakan ke dalam itu supaya dinding maupun yang melengkung itu tidak ada lubang, supaya menjadi satu satuan yang masif, jadi tidak ada lubang. Kemudian di bagian luar dinding untuk penahan klemnya supaya tidak lepas, supaya jaraknya tetap sama bisa dengan gambar kerja, itu ada ini apa, semacam kayak baut, jadi itu nanti bisa diatur klemnya. Klemnya itu kan ada ulirnya untuk bukan ulir, jadi ada lubang terus batangnya itu supaya bisa masuk, jadi terus dikunci di luarnya. Bentuk batangnya itu nanti lurus terus ada ulirnya. Di tempat ulir itu yang untuk pengunci itu yang bagian dekat dinding diberi kayak seng ya, supaya air semuanya nggak keluar pas di lubangnya itu. Nah, terus nanti diatur caranya mengunci sesuai dengan ketebalan, jangan terlalu kencang, nanti kalau kerapatan enggak kuat, sesuai lebarnya. Nah, nanti jadinya seperti ini cetakannya, ini baru cetakannya. Kalau nanti itu dimasukin beton di melengkung itu nanti ada cetakan yang melengkung, nah, terus yang dinding ya cetakan yang tegak, dalam arti tulangan sudah dipasang, dulu baru dipasang. Nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah jadi yang melengkung yang lurus itu dari beton itu sudah jadi, tinggal nanti di dalam kalau mau dilewatkan air sudah kuat, tanahnya sudah ditahan oleh dinding sama atap. Itu cetakan untuk terowongan air ya. Kalau prinsip ini bisa dipakai untuk terowongan lalu lintas darat juga bisa, hanya dibantu alat bor tanah. Nah, kalau kita nggak usah pakai alat bor tanah, karena untuk air itu biasanya kalau bukan bangunan air yang besar ya kecil-kecil ya masih bisa pakai cetakan manual. Nah, itu ini gambar nanti saudara praktek seperti ini. Jadi sebelum ada yang bentuk lengkung atau dinding itu saudara harus masang dulu tiang-tiang ini. Terus yang di ujung untuk dinding harus saudara pasang itu pakai klem atau pakai skor, ya, skor horizontal seperti itu pasang dulu untuk memudahkan kerja. Terus tiang-tiang tengahnya itu jarak-jaraknya diatur, nanti kita pasang yang tengah dulu. Nah, kalau masang jangan dari pinggir, yang tengah dulu, terus ke arah pinggir kanan atau kiri, supaya nanti lebih mudah penggunaan. Nah, itu ada tiang-tiang perancang, jangan dibiarkan seperti ini, enggak ada temannya nanti skor, ada skor yang silang, ada skor yang agak, tapi meletakkannya horizontal. Itu kan ada kelihatan saja, ada skor horizontalnya di dalam itu kelihatan. Terus kalau antar tiang yang vertikal harus ada skor diagonal, jadi nanti supaya lebih kuat. Kalau nanti sudah ada praktek masih goyang, pasang lagi aja skornya, tambah skornya supaya tidak goyang. Ini kalau sudah jadi seperti ini cetakan ruangan, itu dindingnya di tempatnya motor. Terus di tengah itu ada tiang-tiang perancang.
antar tiang perancah harus disekur yang bagus diagonal, horizontal juga bisa. Terus itu ada bala-bala beton untuk membantu pelaksanaan kerja. Jadi supaya ada pemegangnya, itu skornya kita pakai pada balok supaya tidak pindah, jadi tetap. Terus itu ada dua bal 57 itu ya di samping dinding, itu fungsinya untuk perkuatan juga, perkuatan dinding. Kalau nanti sudah mulai dicor itu akan ada lanjutan di dindingnya, itu cetakannya itu nanti ada lanjutan kalau benar-benar dicor. Jadi makanya dikasih penahan supaya tidak mundur. Ada skor dari kayu 57 dari samping itu. Seperti biasa kalau ada bahan ya, kayu double, yang bawah itu supaya nggak jatuh dikasih bendret. Itu bendretnya cukup 2 tempat. Ini harus ada bendretnya. Kita kerjanya juga nggak khawatir kejatuhan kayu 57 dan bisa jalan terus. Ini terowongan nanti saudara ada perhitungannya membuat tembelannya, kan ada kayu yang bersama papan, ya, papan yang tembelannya bersama. Itu karena dari gambar kemudian sama-sama. Ini detail dari dinding terowongannya, cetakan terowongannya. Ini dindingnya. Nah, itu ada sebagian cetakan melengkung yang terpasang, itu nanti saudara hitung dulu. Jadi kalau pas praktek sebelum dipraktekkan hitung dulu, nanti butuh lapangan berapa. Itu terlihat cetakan terowongan dari sampingnya, yang tengahnya itu siap-siap mau dipasang. Ini yang bunyi sudah terlihat terpasang ya. Jadi nanti cara pengerjaannya jangan terpisah-pisah. Saya lihat ini contohnya. Nah, itu ada tadi yang saya ceritakan tentang pipanya, pipa baja, terus tengahnya itu ada bahan ini semacam tulangan untuk ini apa, klemnya dan perkuatannya. Jadi itu ada material yang tipis, sengnya itu supaya, nah itu seng, itu semuanya supaya enggak keluar. Kalau keluar ya enggak banyak, gasnya keluar enggak banyak. Itu cetakan tinggi. Masalah dimensi lihat di buku atau gambar kecil. Nah ini sebelum dipasang landasan untuk yang melengkung, bisa saudara lihat cara masangnya tiang perancah tengah itu ya. Jadi itu bentuknya tembeling dan sebelah kanan, sebelah kanan itu tembeling. Jadi nanti saudara yang melengkung juga itu kelihatan gambarnya, bagian baja kelihatan itu kan belum disambung ujung-ujungnya, belum diberi perkuatan ya. Ini saya kira cukup untuk cetakan lengkung untuk tanam. Nah, ini bentuk yang sudah jadi seperti ini. Yang bagian atas pinggirnya harus ada pelindung itu supaya cakupannya juga jadi.